Perkenalkan, nama saya Ardi Sidra Putra. Saya berasal dari grup B5. Nah, grup B5 kami ini memiliki judul proyek ini Greenhouse Automation System. Nah, di grup kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Ardi, lalu Diandra Sidra Putri, Fadlur Rahman Thorik, dan Yaskiel Jonathan. Nah, pertama-tama sebelum membahas otomisasinya, kita akan membahas dulu greenhouse. Apa itu greenhouse? Greenhouse ini adalah sebuah bangunan yang terdiri dari atap atau dan tembok yang biasanya transparan. Nah, transparan ini bisa dibuat dengan beberapa material, misalnya seperti plastik yang transparan atau mungkin gelas atau kaca yang transparan. Nah, di dalam greenhouse ini eh, terdapat sebuah iklim yang sudah diatur. Jadi kayak cahayanya kan sudah dapat nih dari matahari, lalu iklim yang diatur ini bisa dari suhu atau kelembapan. Nah, di dalam iklim yang teratur ini akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Jadi misalnya kalau tanamannya butuh suhu seberapa, akan diatur dengan sedemikian rupa. Nah, alasan kelompok kami memilih proyek greenhouse ini adalah pertama itu adalah mengautomisasi proses pengurusan greenhouse agar menjadi otomatis dan seluruh aspeknya dan meminimalisir kerja manusia seminim mungkin. Jadi mungkin pada greenhouse biasa manusia tetap yang akan mengatur-ngatur seluruhnya. Nah, tapi dengan otomisasi ini proses bila misalnya terlalu panas atau terlalu dingin akan diatur oleh sistem yang kami buat. Jadi manusia akan kerja seminim mungkin. Jadi mungkin hanya mengisi pupuk kalau sudah habis atau mengisi eh, air kalau sudah habis misalnya dari tanknya. Nah, lalu asal kedua adalah mendukung gerakan Go Green dengan adanya otomisasi ini. Nah, kalau sistemnya bisa diotomisasi, akan semakin banyak orang yang ingin terjun di dalam greenhouse ini. Jadi dia walaupun tidak mengerti, mungkin misalnya, nah dengan adanya greenhouse ini, jadi orang yang awam yang tidak mengerti pun bisa memiliki tanaman. Nah, dengan adanya banyak tanaman ini akan semakin baik untuk lingkungannya karena udaranya semakin segar dan lain-lain. Lalu mengimplementasi federal ke dalam proyek ini yang telah dibuat dan serta disimulasikannya di model SIM. Nah, sesuai dengan judulnya sama tujuan proyek, jadi semuanya ini akan dibuat dengan VDL lalu kita simulasikan di model SIM. Nah, penjelasan mengenai greenhouse automation system. Jadi pada greenhouse ini terdapat 2 jenis sensor utama. Jadi pada greenhouse sendiri ada 2 sensor. Jadi sensor temperatur dan sensor kelembapan. Nah, untuk mendeteksi temperatur uh, yang optimal itu adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Nah, lalu apa yang terjadi kalau terlalu dingin? Nah, kalau terlalu dingin, heater akan menyala, jadi akan menyesuaikan sampai ke suhu optimal. Nah, sedangkan kalau terlalu panas, cooler yang akan menyala, jadi akan mendinginkan ke suhu optimal. Lalu yang kedua adalah sensor kelembapan. Nah, sensor kelembapan ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan. Nah, kelembapan yang optimal ini adalah 50 sampai 70%. Bila terlalu lembab, dehumidifier akan uh, menarik seluruh air dan membuat kelembapannya menjadi sesuai. Lalu kalau bila terlalu kering, sprinkler akan menyiram air agar menyesuaikan kelembapannya. Lalu selain itu kan sudah ada di dalam greenhouse kami ini ada terdapat 4 hidroponik di dalamnya. Uh, jadi dalam greenhouse ada 4 hidroponik dan hidroponik ini masing-masing memiliki 2 jenis sensor. Jadi ada sensor air yang untuk kalau bila kekurangan air pompa akan menyala. Lalu kalau sensor pH untuk mengukur pH apakah hidroponik kurang atau kelebihan pH. Nah, pH yang optimal itu 5 sampai 7. Nah, ini di sini ilustrasi dari greenhouse automation system. Di sini ada terdapat temperatur, air, pH. Nah, di sini hidroponik ya kan. Jadi di dalam greenhouse-nya ini terdapat 4 buah hidroponik. Nah, di dalam hidroponik sendiri ada sistemnya tersendiri. Mungkin di sini agak berbeda karena ini gambarnya dapat dari internet. Nah, tapi di kelompok kami itu temperatur dan kelembapan itu disatukan untuk seluruh greenhouse. Nah, sedangkan yang masing-masing hidroponik diukur itu air dan pH-nya. Nah, sekian dari saya.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait entity dan juga state diagram dari proyek yang sudah kami buat. Untuk pertamanya ada FSM. Di sini ada FSM dari keperluan air dari setiap tumbuhan yang sudah kami buat. Di sini ada inputnya water sensor, tangki. Water sensor ini mengindikasikan apakah tumbuhan itu butuh air atau tidak. Tangki itu mengindikasikan apakah tangkinya sudah habis atau tidak. Sementara outputnya ada pompa dan water LED. Pompa digunakan untuk mengindikasikan pompanya sedang menyala atau tidak. Water LED mengindikasikan bahwa indikasi untuk tangkinya habis atau tidak. Jadi ketika tangkinya habis, water LED menyala. Kalau tangkinya penuh, water LED-nya akan mati. Di sini ada 3 state. Ada state mati, state nyala, dan juga state habis. Mati ketika pompanya mati, tidak memompa. Nyala ketika pompanya memompa. Sementara habis itu ketika tangki yang ada, air yang ada di tangki itu habis. Sehingga manusia harus mengisikan kembali airnya. Nah, kita ambil salah satu studi kasus saja misalkan. Di sini ketika mati, state mati itu pompanya mati, water LED-nya water LED-nya pun juga mati gitu. Tapi ketika water sensor mengirimkan sinyal 1, ketika ada tumbuhan yang membutuhkan air, maka state-nya akan berpindah ke state nyala. State nyala. Di mana pompanya akan memompa, mengalirkan air, tapi water LED-nya tidak akan menyala karena tangkinya pun belum habis. Ketika terus mengisi air, sehingga air pada tangkinya habis, maka state-nya akan berpindah kepada state habis. Di mana state habis ini water LED-nya akan menyala, sehingga mengindikasikan manusia untuk mengisi air pada tangki tersebut. Sehingga nanti kembali lagi ke state mati. Dan bisa dilihat di sini masing-masing state memiliki looping sendiri menuju ke state-nya menuju ke state dari sendiri begitu. Hal itu bisa terjadi apabila input sebelumnya itu masih berlangsung pada state yang saat ini. Jadi dari input sebelumnya, dari state sebelumnya itu diinput kepada FSM ini, apabila inputnya masih tetap sama, maka state-nya pun akan tetap sama juga begitu. Oke, selanjutnya di sini ada FSM untuk kebutuhan pH dari setiap tumbuhan. Sebetulnya ini cara kerjanya hampir sama atau mungkin serupa dengan FSM untuk keperluan air sebelumnya. Namun perbedaannya ada di 2 hal. Jadi pertama, karena dia terdiri dari 2 saluran yang berbeda, saluran larutan asam dan juga saluran larutan basa, maka tangkinya pun juga ada 2 dan indikasinya pun juga ada 2 begitu. Bisa dilihat di sini inputnya ada pH sensor, pH up, pH down, outputnya pH up LED-nya, ada pH down LED-nya, ada keran untuk saluran asamnya dan juga keran untuk saluran basanya begitu. Untuk state-nya ada pas, asam, basa, no pH up, no pH down. Pas berarti sesuai dengan ketentuan. Untuk pH-nya antara 5 sampai 7 tadi. Asam terlalu asam, basa terlalu basa, no pH up berarti larutan pH up-nya sedikit atau habis, sementara no pH down berarti larutan pH down-nya habis begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada FSM untuk kebutuhan temperatur dari seluruh greenhouse. Nah, di sini sedikit berbeda dan sedikit lebih simple mungkin daripada 2 FSM sebelumnya begitu. Di mana outputnya ada 2, cooler atau heater. Ketika sistem dari greenhouse itu harus memanaskan atau harus mendinginkan suhu ruangan gitu. Sementara untuk inputnya hanya ada 1, temperatur sensor. Yang ini mengindikasikan berapa sih temperatur yang sedang dialami oleh greenhouse tersebut gitu. Nah, untuk state-nya cukup dibagi 3, ada ketika suhunya pas, suhunya terlalu dingin, ataupun suhunya terlalu panas begitu. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada mekanisme pengecekan apabila dari suhu panas, kemudian dia di suhu panas dia coolernya dinyalakan sampai dengan pembacaan dari temperaturnya kurang dari 28, berarti kan pas. Apabila terlalu dingin, mungkin kurang dari 25 gitu, maka state-nya akan menuju ke suhu dingin sehingga cooler dimatikan dan juga heater akan dinyalakan. Begitu. Dan juga sebaliknya. Selanjutnya di sini ada keperluan kelembaban dari seluruh greenhouse. Nah, di sini cara kerja mirip sekali dengan temperatur sensor tadi, kebutuhan temperatur. Cuman mekanismenya atau alat-alat yang digunakan untuk mengaplikasikannya saja yang berbeda. Jadi inputnya yang tadinya temperatur ini jadi humidity sensor, outputnya berupa sprinkler yang nanti bisa membuat situasi ruangan menjadi lebih lembab, dan ada dehumidifier yang akan mengeringkan ruangan. Gitu. Ini konsepnya
benar-benar serupa dengan temperatur yang tadi, di mana temperatur tadi memanaskan atau mendinginkan. Tapi di sini melembabkan atau mengeringkan gitu. State-nya ada tiga, ada kelembapan pas, terlalu lembab, ataupun terlalu kering. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, untuk standar kelembaban sendiri itu antara 50% sampai 70%, dan itu sudah diatur berdasarkan pembacaan dari FSM ini gitu. Ada kurang dari 50, lebih dari 49, kurang dari 71, dan seterusnya. Oke, dari FSM yang sudah kami buat tersebut, kami bisa membuat sebuah entity diagram dari setiap FSM yang ada. Karena ini FSM, Finite State Machine, maka pastinya di setiap FSM akan ada clock. Akan ada clock yang mengatur setiap iterasinya, setiap pulsa yang dikeluarkan oleh FSM itu sendiri. Nah, di sini ada, seperti teman-teman lihat, ada sedikit perbedaan ya antara FSM temperatur, kelembaban, dan juga keperluan air, dan juga keperluan larutan basa. Ini, sorry ya, agak ketutup sama kameranya. Jadi, untuk temperatur dan kelembaban itu diaplikasikannya untuk seluruh greenhouse. Jadi diaturnya untuk seluruh greenhouse. Outputnya pun diterapkan kepada seluruh satu greenhouse gitu. Untuk semua tumbuhan langsung berlaku secara general gitu. Nah, maka dari itu input dan outputnya pun hanya melibatkan satu bit saja gitu. Untuk cooler, heater, sprinkler, dehumidifier, dan seterusnya. Nah, sementara untuk FSM keperluan air dan keperluan larutan asam basa, itu kita menggunakan tipe data vektor, yaitu tipe data vektor yang memiliki 4 bit gitu. Kenapa 4 bit? Karena untuk simulasi kali ini nanti akan dijelaskan selanjutnya, kita menggunakan sampel 4 tumbuhan pada greenhouse yang akan kami terapkan. Jadi semisal ini water sensor ada 4 bit, itu mewakilkan untuk sensor yang ditaruh pada keempat tumbuhan yang akan kita uji coba begitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait FSM dan terkait FSM, state diagram, dan juga entity diagram dari proyek kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Yeskia Jonathan dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang kode VHDL yang kita buat untuk proyek ini, yaitu Greenhouse Automatic System. Jadi kita mempunyai 4 file, yaitu greenhouse.vad, hydroponic.vad, newarraytab.vad, dan greenhouse_tb.vad. Greenhouse.vad adalah top level entity-nya. Dan sebelum kita membuat kode, kita berempat membuat FSM-nya. Ada 4 FSM, yaitu pengatur keperluan air setiap tanaman, pengatur keperluan larutan asam basa setiap tanaman, pengatur temperatur greenhouse setiap tanaman, dan pengatur kelembapan greenhouse setiap tanaman. Dan berikut adalah state diagram keempat FSM tersebut. Nah, dari state diagram keempat FSM tersebut kita mengimplementasikannya sebagai berikut. Pertama, di hydroponic.vad kita mendeklarasikan 2 FSM, yaitu FSM untuk water sensor dan FSM untuk pH sensor. FSM water sensor mempunyai input, water sensor, dan tangki yang berupa steady logic, dan juga output, water LED, dan pompa yang berupa standard logic. Dan berikut adalah FSM-nya, yaitu terdapat pada water synchronous processor dan water combinatorial processor. Pada sensor pH, terdapat input pH sensor, pH up dan pH down, serta output berupa pH up LED, pH down LED, saluran basah, dan saluran asam. FSM-nya terdapat pada pH synchronous process dan pH combinatorial process. Lalu di rangkaian top levelnya, yaitu greenhouse.pad, kita mendeklarasikan 2 FSM lagi, yaitu FSM untuk temperatur sensor dan FSM untuk humidity sensor. FSM temperatur sensor mempunyai input temperatur sensor dan output berupa cooler dan heater. Berikut adalah FSM-nya, yaitu terdapat pada temperatur synchronous process dan temperatur combinatorial process. FSM selanjutnya, yaitu humidity sensor, mempunyai input berupa humidity sensor dan output berupa dehumidifier dan sprinkler. Berikut adalah FSM-nya, yaitu terdapat di proses humi synchronous process dan humi
combinatorial process. Nah, kita mempunyai file bernama new array type.vad yang mendeklarasikan beberapa array type untuk mengenerate komponen masing-masing tanaman di rangkaian top level. Dan kita mendeklarasikan water sensor dan pH sensor di hidroponik karena kedua sensor tersebut akan dipakai kepada setiap tanaman. Jadi setiap tanaman mempunyai water sensor dan pH sensornya sendiri. Sehingga kita masukkan ke dalam file hidroponik.vad dan entity hidroponik kita masukkan ke greenhouse.vad sebagai komponen dengan menggunakan for generate sebagai berikut. Sehingga setiap tanaman mempunyai hidroponiknya masing-masing. Sedangkan untuk kedua FSM humidity dan temperatur, maka kita kedua sensor tersebut berlaku untuk satu seluruh greenhouse. Selain itu, kita juga mempunyai file VADL bernama greenhouse_tb yang merupakan test bench untuk tes kebenaran kode VADL kami. Dan kode test bench ini akan dijelaskan di presentasi selanjutnya oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya, Diandra Setia Putri, akan melakukan simulasi dan pengujian terhadap kode VHDL Greenhouse Automation System untuk proyek ini. Nah, untuk mengujinya digunakan program test bench VHDL yang memiliki entity dengan nama Greenhouse TB ini. Lalu di dalam arsitekturnya dilakukan terdapat deklarasi komponen greenhouse, yaitu komponen yang ingin diujikan dengan program test bench ini. Nah, jadinya ini sebelumnya akan dilakukan plot mapping terhadap komponen greenhouse terlebih dahulu. Lalu dalam test bench ini digunakan lookup table, di mana lookup table ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan pasangan input-output yang diharapkan atau yang sesuai dengan logika sistem otomatisasi greenhouse yang benar. Nah, jadi di sini lookup table-nya itu berupa variabel-variabel yang berupa array 1 ke n, di mana n ini adalah jumlah pengujian atau tes atau pengulangan yang dilakukan dalam program test bench ini. Nah, untuk mengetes atau untuk melakukan pengujiannya ini digunakan for loop dengan n iterasi. Jadi pada setiap iterasinya ini pertama-tama sinyal inputnya akan didefinisikan atau diberi nilai sesuai dengan yang ada pada lookup table, sesuai dengan indeks iterasi loop-nya. Lalu ditunggu 3 clock cycle. Nah, kenapa 3 clock cycle? Karena pada program kami itu terdapat beberapa skenario di mana untuk sampai ke state yang benar atau state tujuan yang benar itu dibutuhkan lebih dari satu transisi state. Jadi dibutuhkan lebih dari 1 clock cycle untuk sampai ke state yang benar. Nah, lalu setelah 3 clock cycle ini dicek apakah outputnya itu sesuai atau tidak dengan apa yang ada di lookup table. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan assert. Nah, jika ada yang salah nih, atau jika ada yang tidak sesuai, maka dihasilkan error report. Nah, setelah selesai dilakukan pengujian ini, maka simulasi akan dihentikan dengan proses stop simulation ini. Jadi ini cara kerjanya adalah dia akan menunggu selama durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan looping ini. Lalu setelahnya akan di-assert nilai false dengan severity failure. Nah, karena severity failure, maka simulasi akan otomatis langsung terhenti. Nah, di sini langsung aja kita simulasikan di model sim. Di sini 4 programnya sudah di-compile dengan sukses. Jadi tinggal kita simulate aja. Yang dites adalah greenhouse TB. Kita add wave.
greenhouse tubingnya. Ini bisa dilihat di transkripnya ini tidak ada report error sama sekali. Adanya report failure dari proses top simulation yang gunanya untuk menghentikan simulasi, namun tidak ada error report sama sekali. Nah, artinya ini semua pasangan input output itu udah sesuai seperti yang diharapkan atau sesuai dengan logika desain sistem otomatisasi greenhouse-nya. Bisa dilihat di sini hasil wave-nya sebagai berikut. Nah, ini dapat lihat ini ada polanya. Ini sengaja begitu didesain pada test bench agar kita dapat dengan mudah melihat atau menganalisis hasilnya. Di sini di sinyal-sinyal yang ditampakkan ini tidak ada, belum ditampilkan state-state dari masing komponennya. Jadi ini bisa kita add wave lagi untuk yang lain. Ini coba kita add wave salah satu dari tanamannya. Nah, di sini di program ini kan ada 4. Kita buat 4 komponen tanaman hidroponik. Ini kita add wave salah satunya saja. Nah, kita juga add wave unit under test-nya atau greenhouse, komponen greenhouse. Sini kita coba restart. Kita run all. Dan di sini bisa dilihat state-state-nya. Nah, karena output-nya itu sudah sesuai, maka otomatis ini state-state-nya juga sudah sesuai yang sesuai output yang diharapkan. Nah, jadi ini state-state untuk komponen hidroponik, komponen tanaman hidroponik, dan ini state-state untuk komponen greenhouse. Nah, begitu saja presentasi dari kelompok kami untuk proyek ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.